kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mari sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini, teman-teman. Tepuk tanganmu semua. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Sebab mari gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sorakan haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Sebab mari gerakkan kakimu, teman-teman. Gerakkan kakimu, berdarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi, mari sama-sama lebih sungguh lagi katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang lebih sungguh lagi. Mari sama-sama katakan. Nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari teman-teman yang di rumah-rumah, rasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan Tuhan, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
For you, Lord, you hold my world in the palm of your hand. For I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, dengan segenap hati kami katakan Tuhan, into your hands I commit again. With all I am, for you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Say, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, angkat suaramu sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Naikkan syukur yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Engkau yang pegang setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ya Allah, 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 ya Allah. Ini setiap hati yang rindu untuk menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan Yesus. Oh, kami tinggal Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami rindu terus bawa yang terbaik Tuhan, kami rindu Tuhan menyembah
Mari sambil angkat tanganmu katakan, sepanjang hidup kami Tuhan kami nyatakan, yes, I will worship you, oh God. I will worship you. Segenap hatimu katakan buat Tuhan, I will worship you Lord, I will worship, yes, I will worship you Lord, I will worship you, I will worship you.
berkuasa selamanya. Di setiap hati kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap telinga kami Tuhan. Karena hanya suara-Mu Tuhan yang ingin kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom, JCU CK7, senang banget ya hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Thank you tim PPW, luar biasa hari ini sangat memberkati kita lewat pujian dan penyembahan. Yuk, sebelum sama-sama kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami tahu kami punya Tuhan yang ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan, biar kami percaya Tuhan dapat berkata-kata dengan kata-kata yang sederhana bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami mau buka hati kami mau sama-sama belajar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang where is God, atau di mana Tuhan gitu ya. Seringkali dalam kehidupan kita saat kita ada di dalam musim terendah, keterpurukan dalam hidup kita teman-teman, mungkin seringkali di otak kita kadang terlintas gitu ya, Tuhan di mana sih? Tuhan kenapa? Tuhan di mana? Tolong aku Tuhan gitu ya. Tapi hari ini biar kita sama-sama belajar bahwa kita nggak perlu lagi mempertanyakan Tuhan di mana. Karena kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin teman-teman. Amin. Oke, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Aku bacakan ya teman-teman ya. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar 2 poin sederhana. Bagaimana sih untuk kita dapat menyikapi kehidupan kita saat kita dalam musim terendah kita? Bagaimana sih kita tidak lagi bertanya-tanya di mana Tuhan? Bagaimana sih kita bisa percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita? Yang pertama teman-teman, ternyata kita semua diberikan jaminan oleh Tuhan. Teman-teman, saat ngomong tentang jaminan, saat ada jaminan pasti akan ada kepastian gitu teman-teman. Saat teman-teman misalnya mau beli sesuatu, bisa kan diminta jaminan itu tuh, bener ya, diminta jaminan. Saat sudah minta jaminan, pasti ujungnya akan ada kepastian bahwa teman-teman akan mendapatkan barang itu. Nah teman-teman, jaminan dari Tuhan itu apa sih? Ternyata dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dalam Yesaya 41 ayat 10, aku bacakan part A-nya, bahwa janganlah takut, sebab apa? Sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, teman-teman, aku dulu pernah ikut les renang gitu ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ibadah hari ini juga pasti beberapa dari kalian pernah les berenang gitu ya. Les berenang awalnya itu pasti di kolam yang cetek ya, kolam yang dangkal gitu ya. Akhirnya kalau sudah mulai lumayan oke lah gitu ya, akhirnya dipindahkan ke kolam yang lebih dalam. Pertama 1 meter, lama-lama 1,5 meter, 2 meter, lama-lama 5 meter gitu ya teman-teman ya. Mungkin awal-awal pada saat aku dipindahkan ke kolam yang lebih dalam, aku takut gitu ya. Tapi ternyata apa? Ternyata kenapa akhirnya aku mau memberanikan diri, aku mau belajar bisa berenang di kolam yang dalam? Karena apa? Karena pertama, aku dijamin aku berpegangan sama pelampung. Itu yang pertama teman-teman. Tapi yang kedua adalah karena apa? Karena ada guru renang aku yang menjamin aku bahwa dia akan ada bersama dengan aku. Nggak usah takut tenggelam, pokoknya ada guru ini yang bersama dengan aku gitu ya. Oke, gara-gara itu aku pede. Oke, aku bisa lah walaupun di kolam ini dalam. Dan akhirnya apa? Lama-lama saat aku bisa, aku nggak sadar bahwa apa? Guru aku udah bisa lepas aku. Karena kenapa? Bukan karena dia mau ninggalin aku, bukan. Tapi karena dia tahu bahwa aku sudah bisa berenang. Dan akhirnya saat guru aku udah lepasin aku, dan lama-lama aku udah lepas dari pelampung, dan akhirnya apa? Aku bisa berenang. Karena ada apa? Karena satu. Karena pada saat aku pertama kali terjun di kolam yang lebih dalam, aku percaya ada guru aku yang bersama dengan aku, nggak akan tinggalin aku. Teman-teman, begitu juga dengan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kalian. That's why kenapa firman Tuhan bilang apa? Jangan takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kalian. Aku lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyertai itu artinya apa sih gitu teman-teman ya? Tentang mengiringi, menemani, mengawani gitu. Tapi yang 2 poin terakhir ini aku suka. Yang pertama adalah apa? Ikut serta atau menemani, untuk membantu atau menolong. Dan terakhir apa? Arti menyertai adalah ikut serta, ikut mengambil bagian. Teman-teman, saat Tuhan berkata bahwa kalian, aku akan menyertai engkau, berarti apa? Tuhan ikut ambil bagian dalam kehidupan kalian.
That's why kenapa teman-teman? Jangan pernah berpikir Tuhan di mana, Tuhan ada nggak sih, Tuhan ini gimana, Tuhan lagi di mana sih Tuhan? No, karena kenapa? Jaminan dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa apa? Aku menyertai engkau. Aku mengambil bagian hidup kalian. Aku menemani kamu semua. Teman-teman, aku percaya kalau teman-teman mengerti firman ini, teman-teman tidak akan pernah merasa khawatir. Kenapa sih kita khawatir? Karena kita khawatir karena apa? Karena kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Karena kenapa? Pada dasarnya kita manusia biasa. Ya manusia biasa ada batasnya. Justru itulah kita harus percaya. Ada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang luar biasa yang menyertai setiap kita. Soalnya kenapa teman-teman? Aku selalu belajar, jangan pernah mengandalkan diri sendiri deh. Kalau teman-teman mengandalkan diri sendiri, pasti teman-teman akan capek. Pasti teman-teman akan hancur. Karena kenapa? Karena kita semua terbatas. That's why kenapa? Kita perlu Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Amin teman-teman. Dan firman Tuhan tadi juga bilang apa? Bukan cuma Tuhan menyertai, tapi teman-teman firman Tuhan juga berkata bahwa janganlah bimbang. Sebab apa? Sebab aku ini Allahmu. Teman-teman, ternyata bimbang tuh apa sih? Bimbang kan berarti ragu. Bimbang berarti iya nggak sih, bener nggak sih, itu kan bimbang gitu teman-teman ya. Tapi Tuhan lagi mau memastikan kalian bahwa hey, jangan bimbang. Sebab apa? Sebab aku inilah. Sebab aku, bukan ini, aku. Sebab aku inilah Tuhan Allahmu. Aku teringat teman-teman dalam firman Tuhan dalam Yesaya 28:16 berkata bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku atau Tuhan meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya apa? Tidak akan gelisah. Kan sering kita dengar teman-teman ya, Tuhan sebagai batu penjuru kita. Batu penjuru itu apa sih teman-teman ya? Aku baca bahwa pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Teman-teman, ternyata kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah batu penjuru kita, berarti kita mau menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam kehidupan kita. Kenapa sih? Karena Tuhan adalah Tuhan yang terbesar, lebih besar dari masalah kalian, lebih besar dari kekhawatiran kalian, lebih besar daripada pikiran kalian yang mungkin otak kalian cuma sebesar bapau ini teman-teman ya. Tuhan lebih besar dari segalanya, bahkan Tuhan yang paling kokoh. Kita sebagai manusia biasa, kita bisa rapuh, kita bisa mungkin retak, kita mungkin bisa bimbang, tapi ternyata apa? Kita punya Tuhan yang kokoh. Bahkan apa? Tuhan adalah Tuhan yang paling akurat. Dia tahu per detail dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kejadian di depan yang kita belum tahu, Tuhan udah tahu. Teman-teman yuk, sama-sama yuk. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan sudah bilang bahwa ada jaminan dari Tuhan. Hey, jangan bimbang, jangan ragu. Ini ada aku Tuhan Allahmu. Bagian kita apa sih? Satu, percaya aja teman. Bagian kita apa? Yuk tetap kita. Kalau mungkin hari ini iman kalian sudah mulai goyang, mungkin hari teman-teman sering setiap hari mau berdoa kayak udahlah nggak usah berdoa lah. Aduh udah nggak tahu nih Tuhan di mana. Hey, ada janji, ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan bilang apa? Hey, aku ini Allahmu. Teman-teman, kalau teman-teman pernah tahu ya, kan kadang-kadang kan suka ada bahasa kan di luar kan backingan gitu ya. Kalau backingannya si A, dia nih backingannya, orang penting nih backingannya gitu ya. Karena backingan orang penting bisa dia nggak takut gitu, dia di jalan berani segala macam. Karena kenapa? Karena punya backingan. Ternyata teman-teman, hidup kamu backingannya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Asalkan satu, jangan goyang, jangan bimbang. Kalau teman-teman aja sendiri udah bimbang, ya gimana teman-teman bisa maju gitu ya? Gimana teman-teman bisa berperang? Gimana teman-teman bisa maju ke depan? Kalau teman-teman sendiri masih ragu. Ya soalnya kenapa yuk? Sama-sama yuk. Kalau hari ini ada yang teman-teman mulai goyah, mulai percaya antara percaya dan yang percaya, yuk kita sama-sama kembali lagi teguhkan iman kita. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada jaminan bahwa kita akan terus ada bersama dengan Tuhan. Amin teman-teman. Itu poin pertama teman-teman, kita belajar sama-sama bahwa ada jaminan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bukan cuma dikasih jaminan, tapi kita juga dikasih apa? Janji teman-teman.
Ya, janji Tuhan apa sih dalam setiap kehidupan kita? Firman Tuhan tadi berkata bahwa aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, dengan tangan Tuhan sendiri, teman-teman. Yang membawa apa? Yang membawa kemenangan. Teman-teman, ini janji Tuhan. Tapi satu hal kita, teman-teman, aku mau sama-sama kita diingatkan kembali bahwa apa? Tuhan tidak pernah berjanji kita pasti terhindar dari segala masalah. No. Jangan pikir kalau kita ikut Tuhan berarti bebas masalah. Ikut Tuhan berarti wah enak-enak terus. No, teman-teman. Justru saat kita ikut Tuhan, pasti akan ada yang namanya tantangan. Tantangan itu untuk apa sih? Untuk kita bisa untuk belajar lebih baik lagi, untuk kita bisa next level lagi. That's why kenapa, teman-teman? Jangan pernah menghindari masalah. Karena aku percaya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang mengajari kita untuk menghindari masalah. Tapi apa? Hadapi masalah. Kak, gimana aku bisa menghadapi masalah ini, Kak? Kayaknya terlalu berat. No, teman-teman. Satu hal, ingat janjinya Tuhan. Apa sih janjinya? Tuhan yang akan meneguhkan kalian. Gitu ya, teman-teman ya. Ada 3 kata yang menjadi highlight saat aku membaca firman ini adalah apa? Yang pertama, tentang meneguhkan. Yang kedua, tentang menolong. Yang ketiga, tentang apa? Memegang. Teman-teman, meneguhkan berarti apa sih? Meneguhkan berarti kalian dikuatkan. Meneguhkan tuh bukan kalian dipindahkan supaya kalian terhindar dari masalah. No, meneguhkan berarti Tuhan lagi berikan kalian kekuatan yang baru. Supaya apa? Supaya kalian bisa menghadapi. That's why kenapa, teman-teman? Kalau teman-teman hari ini lagi mungkin dalam situasi yang mungkin terpuruk, mungkin dalam situasi yang gak enak, jangan minta Tuhan untuk memindahkan masalah ini, tapi minta Tuhan untuk meneguhkan kalian kuat menghadapi masalah yang ada. Karena kenapa? Kalau kalian menghindari masalah, teman-teman, percayalah kalian tidak akan pernah lulus ujian. Ya, sama seperti di sekolah gitu ya. Kalau kalian menghindari yang namanya ujian, ya nggak bakal bisa naik kelas. Untuk bisa naik kelas harus apa? Harus hadapin ujian itu, kerjakan ujian itu. Teman-teman, hari-hari teman-teman, kalau Tuhan lagi kasih kalian ujian, mungkin lagi ada masalah yang berat, teman-teman, satu hal, berdoalah supaya apa? Tuhan meneguhkan kalian. Kalian kuat menghadapi semuanya. Yang kedua apa? Bukan cuma meneguhkan tapi menolong. Menolong tuh apa sih? Menolong tuh berarti apa? Tuhan lagi mau melakukan sesuatu yang mungkin tadinya kalian nggak bisa, kalian jadi bisa. Yang kalian mungkin tadi tidak mampu, Tuhan yang mampukan. Sekali lagi, Tuhan yang mampukan. Bukan karena kalian yang bisa, tapi karena apa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kalian. That's why kenapa, teman-teman? Bukan cuma Tuhan lagi mau meneguhkan kalian, tapi janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah apa? Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita. Dan yang paling keren, teman-teman, terakhir Tuhan bilang apa? Bahwa aku yang akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan gak suruh perwakilan malaikat untuk pegang kalian, untuk jaga kalian. No, tapi apa? Dengan tangan kanan Tuhan sendiri. Tuhan yang memegang kalian. Memegang berarti bicara tentang apa sih? Tuhan lagi memegang berarti bicara tentang Tuhan sedang melindungi kalian. Tuhan sedang menjaga kalian. Tuhan sedang memproteksi kalian. Teman-teman, keren ya? Janji Tuhan sendiri bahwa Tuhan sendiri yang memegang kalian. Tuhan nggak mengutus perwakilan untuk jagain kalian, no, tapi ada Tuhan sendiri yang lagi memegang kalian. Teman-teman, 3 kata ini, meneguhkan, menolong, memegang, itu bisa terjadi kalau apa? Kalau ada jarak yang dekat. Jarak berarti tentang apa sih? Tentang hubungan. Nggak mungkin kan megang dengan jarak jauh. Saya memegang dengan jarak yang jauh, nggak mungkin. Kalau udah bilang tentang memegang, pasti jaraknya harus dekat. Teman-teman, jarak dekat berbicara tentang apa? Hubungan yang dekat. 3 hal ini, teman-teman, Tuhan berjanji akan meneguhkan, menolong, memegang kalian. Amin, amin. Tapi kalau kalian tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya omong kosong, gak akan bisa terjadi. That's why kenapa hari-hari ini, teman-teman, yuk sama-sama kita perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Kenapa sih seringkali kamu berkata, Tuhan di mana, Tuhan di mana, Tuhan di mana? Karena satu, karena kalian gak punya koneksi, gak punya hubungan sama Tuhan. Kalau kalian terkonek dengan Tuhan, pasti kalian tidak perlu cari Tuhan di mana. Karena kenapa? Ya sudah punya koneksi yang bagus. Tapi sama seperti HP ya, kalau connection loss-nya udah hilang, nggak bisa tahu di mana. Nah, yuk sama-sama yuk dari analogi yang sederhana ini, teman-teman, yuk sama-sama yuk hari ini perbaiki lagi yuk. Kalau mungkin ada koneksi yang buruk sama Tuhan, kalau mungkin ada hubungan yang buruk sama Tuhan, yuk sama-sama perbaiki lagi. Untuk apa sih? Untuk kita bisa percaya, untuk kita bisa diteguhkan, untuk kita bisa ditolong sama Tuhan, bahkan apa? Untuk kita bisa dijaga, dipegang oleh Tuhan. Ya teman-teman ya,
yang mungkin hari ini udah mulai satu dunia kurang, sudah lupa Alkitabnya di mana, yuk sama-sama yuk cari lagi Alkitabnya, baca lagi Alkitab ya teman-teman ya. Jangan pernah berdoa, Tuhan aku mau mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Mana suara Tuhan? Di mana Tuhan? Hei, sebenarnya Tuhan sudah mau berbicara dengan kalian lewat apa? Lewat Alkitab kalian, lewat firman-Nya Tuhan. That's why kenapa, yuk buka lagi Alkitabnya, yuk buka lagi firman Tuhan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin teman-teman. Aku boleh sedikit kesaksian ya. Aku tentang hal ini aku banyak sekali diproses oleh Tuhan, khususnya tahun 2021 gitu ya. Kurang lebih tanggal 4 Agustus 2021 gitu ya. Mamaku akhirnya sudah merasa badannya nggak enak, dan akhirnya mamaku bilang kayaknya mama harus di PCR deh, kayaknya mama COVID gitu. Dan akhirnya akhirnya aku, kakak dan mama pergi gitu ya, kita swab, kita PCR, dan akhirnya bener mama dan kakak positif COVID, aku masih negatif gitu ya. Tapi karena aku rawat mama dan kakak, aku cari oksigen terus untuk mama segala macam, dan akhirnya pada sekitar tanggal 5 atau 6 akhirnya aku juga terpapar positif COVID gitu. Dan akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2021, tepat hari pada saat mama ulang tahun gitu ya, pagi-pagi akhirnya mama bilangnya udah mama mau ke rumah sakit, karena kita harus ke rumah sakit semua karena kita ada komorbid. Tapi akhirnya sebelum berangkat ke rumah sakit, kita berdoa di rumah, kita berdoa karena mama ulang tahun, kita berdoa untuk ulang tahun mama, kita bersiap syukur Tuhan tambahkan lagi 1 tahun dalam kehidupan mama gitu ya. Selesai berdoa, amin, kita berangkat ke rumah sakit teman-teman. Kalau teman-teman lihat foto ini ya, itu kita lagi perjalanan, kita bukan lagi mau liburan gitu ya karena mama ulang tahun, bukan. Tapi kita walaupun banyak ada tas segala macam gitu ya, kita bukan lagi mau camping, tapi kita mau ke rumah sakit teman-teman. Dan akhirnya kita ke rumah sakit, dan dalam perjalanan ini fotonya kita sempat berfoto dulu, dan akhirnya kita masuk rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit, secara manusia aku sedih gitu ya. Sedih kenapa? Aduh Tuhan, ini lagi ulang tahun, mama lagi ulang tahun. Tahun lalu kita makan-makan, mama ulang tahun setiap tahun. Kalau mama ulang tahun kita merayakan, kita makan segala macam. Tapi tahun ini mama ulang tahun kita di rumah sakit Tuhan gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat foto ini, pada saat ulang tahun gitu ya, aku sama mama makan-makan gitu. Tapi makan-makannya bukan di restoran teman-teman, tapi kita makan di rumah sakit gitu. Aku suapin mama karena mama sudah harus pakai oksigen terus. Aku suapin mama makanan rumah sakit gitu. Kita makan, aku dulu makan, aku suapin mama, dan kita ya udah, walaupun mama pakai oksigen dengan kondisi mama lagi sesek gitu, tapi kita tetap percaya ini semua dalam kendalinya Tuhan. Ini semua Tuhan yang tolong, ini semua ada tangan Tuhan yang jaga kita, ini semua Tuhan yang pasti kuatkan kita gitu ya. Bahkan aku sempat berfoto sama mama gitu ya, walaupun akhirnya lepas oksigen sebentar foto mama sempat ketawa karena itu hari ulang tahunnya mama gitu ya, kita foto gitu ya. Udah berjalannya waktu teman-teman, aku total 2 minggu di rumah sakit, kakakku 3 minggu di rumah sakit. Dan pada saat itu teman-teman, kalau teman-teman lihat foto ini, kita setiap pagi ada senam di rumah sakit bersama dengan pasien-pasien yang lain gitu teman-teman ya. Tapi pada saat itu mungkin yang ada aku banyak kepikiran adalah apa? Karena pada saat tanggal 12 atau 13 Agustus aku lupa, mamaku itu pindah masuk ke ICU gitu. Karena kondisinya makin menurun dan harus masuk ke ICU. Dan pada saat senam di foto ini teman-teman ya, mungkin kita berfoto tapi pikiran aku tetap aduh mama gimana ya. Satu sisi aku pikirin mama, satu sisi aku juga masih positif COVID gitu. Aku juga harus memperkuat diri aku supaya imun aku kuat gitu ya. Dan akhirnya udah tetap setiap malam kita berdoa, video call sama mama karena kita terpisah. Aku nggak bisa ketemu mama dari tanggal 7 Agustus, aku udah nggak ketemu mama lagi. Kita benar-benar cuma bisa video call tiap malam, lihat kondisi mama gimana lewat video call. Dan akhirnya setelah 2 minggu aku pulang dari rumah sakit, aku dinyatakan negatif. Udah, akhirnya sudah 2 minggu aku pulang, 3 minggu, 1 minggu setelah aku pulang, kakak aku pulang dari rumah sakit gitu ya. Dan mama kami masih di rumah sakit. Dan puji Tuhan ya teman-teman, akhir Agustus mamaku dinyatakan negatif COVID. Berarti COVID-nya sudah tidak ada, sudah negatif dalam tubuhnya. Tapi efek dari COVID itu menyebabkan beberapa organ dalam tubuh mamaku menjadi fungsi tidak baik lagi atau rusak teman-teman. Dan akhirnya keadaan mamaku semakin drop, dan mamaku dipindahkan dari ICU COVID dipindahkan ke ICU normal ya. Dipindahkan ke ICU normal sampai akhirnya di awal bulan September kondisinya makin menurun. Yang tadinya kita masih bisa video call sama mama, dibantu sama suster, sampai akhirnya kita udah gak bisa video call lagi karena mama sudah gak sadar.
Dan tepat pada hari Minggu tanggal 5 September, pada saat itu aku lagi pelayanan kaum junior, tiba-tiba ditelepon oleh dokter suruh ke rumah sakit. Wah, ini kenapa nih? Karena kami ke rumah sakit. Saat kami ke rumah sakit, dokter sudah berkata bahwa mama kemungkinan jantungnya akan berhenti, which is akan meninggal. Pertama kali lemas dengarnya, tapi aku sama kakakku di mobil, aku bilang, yaudah kak, ayo kita berdoa sama-sama, kita minta Tuhan yang meneguhkan, kuatin kita untuk bisa menghadapi semuanya. Karena sudah, kita berdoa, walaupun kita nangis, kita berdoa, kita masuk rumah sakit, kita masuk ruang ICU, dan akhirnya teman-teman, setelah hampir sebulan terakhir, tanggal 7 Agustus aku ketemu mamaku, aku gak pernah ketemu lagi. Tanggal 5 September, aku ketemu mamaku di ruang ICU dengan kondisi sudah tidak sadar. Secara manusia berat nggak? Berat sekali teman-teman. Ya, secara manusia apakah aku bisa santai-santai aja? Oh enggak, jelas enggak teman-teman. Ini air mata keluar semua. Ya, aku masih manusia biasa. Dan pada saat itu akhirnya dokter ICU bilang kalau Pak, kalau boleh sudah didoakan saja Pak. Oke. Karena aku sama kakak berdoa. Kami doa apa? Kami doa penyerahan mama. Kami serahkan mama dalam tanganmu. Kalau mama Tuhan sembuhkan, kami puji Tuhan. Kalau mama Tuhan ambil, kami tahu Tuhan juga berkuasa. Puji Tuhan. Setelah berdoa penyerahan, di ruang ICU teman-teman, kakakku pasang YouTube lagu worship, dan kita udah kayak di gereja aja gitu, di ruang ICU kita worship. Dan akhirnya setengah jam setelah itu, mamaku berpulang, meninggal. Dan di foto ini teman-teman bisa lihat, aku sama kakakku ada di ibadah kedukaan dan pemakaman mamaku. Secara manusia kita berdoa, Tuhan kami minta mama sembuh, Tuhan kami beriman mama sembuh. Tapi ternyata teman-teman, itu aku belajar banget. Itulah waktu terbaik untuk aku bisa menghormati kedaulatan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang berdaulat dalam hidup aku. Tuhan yang berdaulat atas hidup mama. Bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Secara manusia mungkin aku bisa kecewa. Secara manusia nih, bisa aja aku berkata, Tuhan di mana sih? Tuhan ini gimana? Tuhan nggak sembuh. Ini gimana Tuhan dipanggil? Tapi aku mau belajar. Aku belajar banyak tentang hal ini teman-teman. Bahwa apa? Bahwa ternyata Tuhan tetap ada dengan aku. Tuhan tetap kuatin aku kok. Bahkan teman-teman, kalau sekarang aku bisa sharing di depan teman-teman, aku bisa sharing khotbah hari ini di depan teman-teman, itu semua karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan aku. Kalau aku mengandalkan diri aku, kalau aku mengandalkan kekuatan aku, percayalah, aku gak akan kuat. Bahkan aku bisa stres, aku bisa kecewa dengan manusia, bahkan bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi aku mau memutuskan bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Aku gak mau mempertanyakan Tuhan di mana. Tapi Tuhan tolong kuatin aku. Tuhan tolong kuatin aku bisa menghadapi ini. Bisa menghadapi hal ini teman-teman. Kalau teman-teman nanya sampai sekarang, Kak, kadang-kadang masih sedih nggak? Ya masih teman-teman. Kadang-kadang masih sedih ingat mama segala macam. Tapi aku mau coba, setiap aku sedih, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan kuatin aku. Tuhan teguhkan aku. Tuhan tolong pegang aku. Tuhan tolong aku, mampukan aku untuk bisa menghadapi semuanya. Teman-teman, dan sampai sekarang aku bisa berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan sampai sekarang aku bisa berkata, walaupun Tuhan udah panggil mamaku, mungkin sekarang di rumah ini udah gak ada mamaku lagi, tapi aku tahu mamaku sudah senang sama Tuhan di surga. Aku tahu rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup aku. Dan aku mau putuskan, aku tidak mau mempertanyakan Tuhan di mana, karena aku tahu ada Tuhan yang bersama dengan aku. Teman-teman, kalau aku bisa, aku percaya kalian juga bisa. Apapun keadaan kalian, mungkin kalian lagi menghadapi hal yang buruk, bahkan mungkin kalian sudah melewati hal yang buruk, tapi sampai sekarang kalian masih mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kemarin begini? Tuhan kenapa sih harus itu terjadi? Tuhan kenapa sih? Tuhan kenapa? Kalau mungkin teman-teman masih mempertanyakan Tuhan hari ini, aku bilang teman-teman satu hal, Tuhan gak pernah gagal loh. Tuhan tetap ada dalam setiap kalian. Gak usah tanya Tuhan di mana, Tuhan tetap ada sama kalian. Tinggal kalian merespon itu semua gimana. Yuk, kita perbaiki lagi. Kalau mungkin hubungan kalian sudah mulai jauh sama Tuhan, itulah yang membuat kalian ragu, itulah yang membuat kalian bertanya-tanya. Tapi saat kalian punya hubungan yang dekat sama Tuhan, aku percaya kalian akan tahu apa maksud Tuhan sih dalam setiap kehidupan kalian. Yang terakhir, ini ayat emas aku teman-teman. Aku paling suka ayat ini dari dulu. Ayub 4:2 berkata bahwa aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku percaya Ayub kehilangannya jauh lebih baik daripada aku.
hampir semuanya hilang, teman-teman. Tapi seorang Ayub bisa berkata bahwa aku tahu kok Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Kenapa sih Ayub bisa ngomong gini? Karena satu hal, karena dia memiliki pengenalan yang intim sama Tuhan. Karena dia tahu ada Tuhan yang bersama dengan dia. Bahkan di saat tersulit pun, bahkan saat orang-orang meninggalkan dia, bahkan saat orang-orang mungkin menghina dia, dia tetap punya komitmen kuat bahwa dia berkata bahwa Tuhan ada bersama dengan aku. Dia tetap punya komitmen bahwa dia tidak mau mempertanyakan Tuhan di mana, karena dia tahu ada Tuhan yang bisa menguatkan dia, ada Tuhan yang bersama dengan dia, yang memampukan dia. Teman-teman, percaya deh, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan kalian semua yang hari lagi menyaksikan ibadah ini. Kalau kalian mulai ragu, kalian mulai bertanya-tanya, kalian mulai mempertanyakan Tuhan, yuk sama-sama satu hal. Aku cuma mau bilang, berbalik yuk sama Tuhan. Dimulai dari apa sih? Dimulai dari bangun hubungan yang intim lagi sama Tuhan. Perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan. Saat kalian punya hubungan yang baik, kalian akan tahu ternyata semua ada maksud Tuhan. Kalau kalian tanya, Kak, apakah sekarang kakak sudah finish, sudah selesai semuanya? No, aku masih menjalani proses yang ada. Tapi aku tahu di depan sana pun, kalaupun masih ada tantangan yang berat, masih ada rintangan, aku tahu ada Tuhan yang bersama dengan aku, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan aku. Amin, teman-teman. Yuk sama-sama yuk kita mau berdoa. Aku mau berdoa untuk teman-teman. Teman-teman, aku selalu percaya saat kamu yang turun tangan langsung, Tuhan angkat tangan. Tapi saat kamu angkat tangan, tanda kamu berserah sama Tuhan, Tuhan yang turun tangan bagi setiap kamu. Yuk sama-sama kita lakukan tindakan profetik. Bagi kamu saja yang mau berkata bahwa Tuhan, aku mau angkat tangan aku, tanda aku berserah. Berserah bukan menyerah ya. Berserah berarti apa? Mengandalkan Tuhan. Berarti Tuhan akan turun tangan bagi kehidupan kalian. Yuk, yang mau angkat tanganmu sama-sama. Aku mau berdoa, Tuhan, oh Tuhan, nama Yasetek. Aku berdoa Tuhan bagi setiap kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah penuh sama Tuhan. Mungkin keadaan kami belum baik, mungkin kami sudah melalui hal-hal yang buruk, tapi kami masih bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini, kenapa begitu. Mungkin kami masih mempertanyakan, Tuhan ada di mana sih sekarang. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan, dimulai dari hubungan kami dengan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biar ada hubungan yang baik antara kami dengan Tuhan, biar kami terus bisa mengandalkan Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang memegang kami, ada Tuhan yang meneguhkan kami, ada Tuhan yang menolong kami. Bahkan kami tahu ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan yang menyertai kami, dan kami tahu ada Tuhan pribadi yang luar biasa, yang maha segalanya yang ada bersama dengan kami, Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau yang meneguhkan, menguatkan setiap kami. Kami tidak bertanya-tanya lagi Tuhan ada di mana, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, ucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap untuk melangkah bersama dengan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.